Kalian mungkin akan kami silakan kepada Bapak Ibu yang di hadapan kita ini untuk menyampaikan pesan-pesannya, mungkin 1 menit ya, biar efektif, nanti lebihnya bisa tanya jawab. Terima kasih. Mungkin dimulai dari Kang Doni ya. Saya baru istirahat jadi dia. Fitra dong. Oh, Fitra dulu. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak untuk berkenan hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama dan tadi telah kita saksikan bersama dan ikuti bersama, kita baru saja melaksanakan Rembuk Nasional Perempuan Pesisir Indonesia. Itu adalah salah satu agenda koalisi ya. Koalisi ini kita sudah bekerja sejak tahun 2019, dimulai dengan mendorong akses subsidi solar ya bagi nelayan, dan itu kemarin sempat jadi diskusi lagi ketika pemerintah ingin mengalihkan subsidi ini gitu ya ke BLT. Kami kemarin menyatakan menolak itu. Nah, selama 2 tahun terakhir kami mulai konsen ke isu UAS ini ya. Jadi lingkupnya soal air bersih, kemudian sanitasi dan pengelolaan sampah di pemukiman di wilayah pesisir. Ada beberapa penekanan yang ingin kami berikan pada hari ini. Sebelumnya saya adalah Erwin Yaung dari Seknas Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Kalau bagi Fitra, jadi kondisi akses ya untuk air bersih, khususnya air minum, kemudian sanitasi dan pengelolaan sampah lingkungan di wilayah pesisir itu masih sangat buruk. Kalau kita tinjau dari segi kebijakan dan anggaran, menurut pendapat Fitra, memang sejauh ini kalau kita kembali ke target pembangunan berkelanjutan SDGs 2030, di tengah target global itu kan 100% ya, baik untuk air minum aman dan sanitasi layanan dasar aman 100% itu target global. Nah, bagaimana pemerintah kita targetnya berapa gitu ya kalau pemerintah? Pemerintah sendiri sejauh ini baru menetapkan target untuk air minum aman nasional itu hanya 45%, dengan 50% merupakan jaringan perpipaan. Sementara target untuk target nasional sanitasi aman itu paling tinggi cuma 30%. Jadi 45% untuk air bersih dan 30% untuk sanitasi layanan dasar. Di tengah target global untuk 2030, beberapa tahun lagi, sekitar 6 tahun lagi, mereka rata-rata menargetkan 100% target global. Artinya apa? Garis kebijakan pemerintah kita dari sejak pemerintahan yang lama gitu ya, karena itu disusun sejak pemerintahan sebelumnya itu belum terlalu kuat. Dengan target sebesar itu, kita akan masih akan sering dan akan kerap berhadapan dengan situasi di mana akses air sanitasi itu masih akan sangat rendah untuk di Indonesia. Nah, itu satu hal gitu ya. Artinya itu akan dialami oleh seluruh ya lapisan masyarakat. Tapi satu hal kalau kita bicara soal pesisir gitu ya, ternyata dari berbagai kajian yang telah kami lakukan ya di dalam dokumen perencanaan, dokumen anggaran ya, baik pusat maupun daerah, pendekatan pesisir itu sebenarnya belum ada gitu ya di dalam rencana program kebijakan, program dan anggaran kita. Jadi nomenklatur pesisir itu tidak ada, itu ingin saya tegaskan. Sejauh ini nomenklatur yang ada di dalam kebijakan, program dan anggaran pusat dan daerah itu baru berkaitan dengan 3 kata kunci.
Yang pertama kata kunci perdesaan, jadi kawasan perdesaan. Yang kedua kawasan perkotaan, dan ketiga itu kawasan terpencil. Tidak ada satupun yang menyatakan soal kawasan pesisir. Padahal kita ini negara maritim, negara kepulauan, gitu ya. Garis pantai kita itu nomor 3 secara global. Artinya apa? Warga kita yang tinggal di pesisir itu luar biasa banyaknya. Nah, ini seolah-olah kemudian dikeluarkan dari cara pandang kebijakan. Kebijakan itu apa? Yaitu arena di mana berbagai kepentingan bertarung, gitu ya, untuk menjadi prioritas. Di sini apa yang terjadi? Kawasan pesisir ini luput kemudian di dalam kebijakan nasional kita, khususnya untuk penanganan pemukiman kawasan pesisir. Inilah yang sekarang ini sedang kita hadapi, ketika tantangan lain juga semakin mendesak. Kita tahu bersama, rob di Jawa, di Pantura itu datangnya tidak lagi per bulan atau per 3 bulan. Kalau di Lombok ya masih lah sekarang itu ya, per 3 bulan datang rob itu. Kalau di Pantura Jawa, saya sarankan ke ibu-ibu pesisir, ibu-ibu nelayan di Jawa, ganti aja namanya Bu. Bukan lagi rob. Nah, rob itu kan perampok. Ya, perampok kadang-kadang nggak datang, khususnya kalau lagi musim kering gitu kan. Nah, di rob ini datang sudah tiap hari gitu ya, tiap jam. Saya sarankan ganti namanya dengan darling. Ketawa semua ibu-ibu, karena memang datangnya tiap hari dan malam-malam gitu ya, bukan siang hari pula gitu. Sudah sedemikian berbahaya kondisinya di pesisir kita, dan itu membutuhkan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang prioritas dari pemerintah. Nah, kalau dari sisi anggaran, hanya puluhan miliar kalau kita lihat anggaran di pemerintah pusat. Dan itu biasanya ada di dana alokasi khusus di beberapa kementerian. Dan itu dibagi, jumlah provinsi kita sekarang 38 kalau nggak salah ya. 38. Sedikit banget gitu. Bukan sedikit, sangat minim. Nah, kemudian kalau kita di daerah, kita melaksanakan studi di beberapa daerah. Ya, di beberapa daerah tuh umumnya sekitar cuma 0,6% dari APBD. Nah, sumber dana dari APBD itu ya dari DAK itu, nggak ada sumber anggaran lain. Nah, sementara ini pemerintah itu sangat banyak bergantung kepada program-program yang sifatnya bantuan dari agen-agen pembangunan internasional, program-program bantuan misalnya Bank Dunia, misalnya di Lombok ya, Lombok Timur, Lombok bagian selatan itu ada Lombok Timur dan Lombok Tengah, itu sudah bertahun-tahun tidak ada air bersih, dan itu adalah kawasan wisata. Bayangkan. Nah, untuk program air bersih di sana sejauh ini dibantu oleh Bank Dunia. Nah, baru-baru ini tahun lalu sudah ada dana dari bantuan Bank Dunia itu sekitar 130 sampai 140 miliar. Dari pemerintah sendiri berapa gitu ya? Ya cuma ratusan juta. Itu situasi real yang kita hadapi di lapangan. Bayangkan sebuah daerah kawasan wisata ya, rantai pantai Lombok Selatan yang pasir putih itu, nggak ada air. Kalau nggak ada air, otomatis kita juga bicara soal sanitasi tidak ada, apalagi bicara soal soal pengelolaan sampah. Jadi orang biasa buang limbah air itu ya, limbah masyarakat itu dibuang, limbah rumah tangga segala macam ya, domestik itu dibuang langsung ke laut gitu. Bayangkan dampaknya nanti untuk pariwisata misalnya. Itu gambaran bagaimana di kondisi kebijakan dan kondisi anggarannya gitu ya, dari kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Fitra, Seknas Fitra sebagai bagian atau anggota dari koalisi JAS Inwas. Saya akan ke Ketua KPPI atau inisiatif dulu. Inisiatif aja dulu. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Wulandari dari inisiatif, perkumpulan inisiatif yang merupakan anggota koalisi. Jadi intinya pembagian tugas kami di koalisi perkumpulan inisiatif
memberikan pendampingan dan penguatan kepada ibu-ibu KPPI agar bisa melakukan pemetaan partisipatif tentang isu air bersih, sanitasi, dan sampah. Sehingga dari mulai menyusun instrumen, kemudian kita mencari dan kemudian melaksanakan survei gitu ya, mengolah data sampai menyusun laporan data di isu air, sanitasi, dan persampahan, itu semuanya melibatkan ibu-ibu KPPI. Jadi ibu-ibu KPPI dikuatkan agar bisa bagaimana kemudian memiliki data yang akurat, dimulai di tingkat desa gitu. Setelah itu kemudian ibu-ibu KPPI memiliki gagasan untuk bagaimana agar hasil pendataan partisipatif mereka itu didengar oleh pemerintah daerah gitu ya, dari mulai pemerintah desa, pemerintah daerah, kemudian anggota DPRD. Nah, kemudian kita melaksanakan satu rembuk, namanya Rembuk Perempuan Pesisir, dengan mengundang anggota legislatif, Bapeda, DLH, Perkim, Kesehatan, gitu ya, Ombudsman, bagaimana agar kemudian suara perempuan ini didengar, gitu ya, suara perempuan ini didengar, dan terkadang dalam keputusan anggaran ini kan inisiatif lebih fokus pada sebenarnya politik anggarannya. Politik anggaran ini adalah bagaimana sebenarnya mengalokasikan anggaran publik gitu ya, sesuai dengan persoalan yang prioritas. Nah, kadang suara perempuan ini tidak pernah didengar, kemudian dari mulai tingkat desa ya, kurang didengar, sehingga memang ibu-ibu ini harus punya pengaruh yang kuat. Nah, bagaimana untuk memiliki pengaruh yang kuat? Tentunya harus memiliki kapasitas. Kapasitas dalam tadi ya, kita melihat bahwa data itu adalah yang utama. Jadi kapasitas mereka bagaimana memiliki data dengan melakukan survei partisipatif, kemudian bagaimana mereka bisa memaparkan hasil surveinya di hadapan pemerintah daerah, dan kemudian bagaimana mereka menyusun solusi atas persoalan tersebut dan mengerti. Nah, intinya inisiatif memberikan salah satu pendidikan politik anggaran buat ibu-ibu KPPI ini gitu ya, dan menguatkan itu tentu saja dengan kawan Fitra ya di situ. Jadi bagaimana mereka diperkenalkan dengan dokumen-dokumen anggaran. Kemudian ini yang namanya dokumen APBD. Dan ini loh proses siklus perencanaan penganggaran, sehingga ketika ibu-ibu KPPI mau melakukan advokasi kebijakan anggaran, itu tahu momentumnya di mana yang pas. Karena setiap tahun siklusnya akan terus sama seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan, fokus inisiatif adalah di pemetaan partisipatif dan penguatan kapasitas ibu-ibu KPPI-nya. Seperti itu saja ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosina, Ketua Umum Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia. Di sini saya akan bicara mewakili Ketua Koalisi Destinwas Coalition Indonesia. Di sini saya mendesak kepada pemerintahan yang baru ya, Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming untuk memberikan komitmennya terhadap perbaikan kehidupan nelayan di wilayah pesisir dengan memprioritaskan perbaikan akses ya layanan air bersih, sanitasi, dan persampahan. Kemudian saya juga menyatakan bahwa kondisi nelayan perempuan atau keluarga nelayan secara umum untuk saat ini sangat memprihatinkan, ditambah dengan persoalan masalah dampak iklim yang tentunya itu juga akan sangat memperparah masalah sanitasi air bersih
dan persampahan. Dan jika itu tidak dijadikan sebuah komitmen dalam pemerintahan baru, tidak akan ada perubahan-perubahan yang tujuan besarnya adalah mau mensejahterakan nelayan dan keluarganya. Itu yang saya tekankan. Kemudian saya juga sebagai Ketua Umum KPPI, kebijakan pemerintah baru untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga nelayan Indonesia sebagai kontributor penting di dalam penyediaan gizi, ya, pangan gizi, bahwa nelayan itu adalah yang perempuan terutama adalah sosok pahlawan yang paling terdepan untuk menjaga gizi, ya, ketahanan pangan. Saya kira ini harus juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah Merah Putih yang sekarang, ya, Indonesia Merah Putih, Kabinet Merah Putih. Nah, di tengah situasi tersebut, ibu-ibu nelayan yang selama ini bekerja dalam proses produksi perikanan, keluarga nelayan tradisional sekaligus bertanggung jawab mengurus domestik, ya, ibu-ibu, bapak-bapak tahu sendiri bagaimana peran-peran perempuan. Tidak hanya dia berperan dalam domestik, tapi juga produksi ikan, ya, dengan proses daur yang tadi saya sampaikan di dalam pidato politik saya. Di situ sebenarnya perlu dilihat kembali, gitu ya, perlu dilihat kembali bagaimana ada semacam prioritas, gitu ya, untuk kawan-kawan perempuan di daerah, ya. Bicara perempuan juga kita akan bicara anak-anak. Kalau kita melihat dampak dari sebuah kerusakan lingkungan karena sampah tadi, ya, itu tentunya kita sudah tahu siapa sih yang paling berdampak. Kemudian jadi saya berharap di dalam konvensi pers di sini nanti isu sanitasi, air bersih, dan persampahan ini ada semacam perubahan kebijakan, gitu ya, dalam pemerintahan ini. Tadi memang prosesnya seharusnya dalam proses diskusi tadi, diskusi publik, ada satu yang tertinggal. Harusnya kita juga mengundang Kementerian Dalam Negeri, karena dalam konteks karena tujuan besar dari rembuk ini kan sebenarnya mendorong, ya, pemerintah pusat untuk mendorong bagaimana daerah, desa itu memprioritaskan anggaran. Tetapi itu yang mengatur adalah untuk tata kelolanya, terus yang mendesak kepada pemerintah daerah sampai desa itu sebenarnya Kementerian Dalam Negeri. Dan itu mungkin itu juga menjadi sangat penting, ya, untuk bagaimana isu ini bisa tersampaikan juga kepada, tidak hanya pada menteri, juga anggota dewan, ya, yang punya kebijakan untuk mengatur anggaran juga, terutama di Komisi Penganggaran. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya mengantuk, jadi saya lihat juga di sini sudah sebagian mengantuk, ya. Semoga suara saya yang menggelegar itu bisa membuat kita tidak mengantuk. Jadi saya hanya memperkuat kembali bahwa kita di sini koalisi Just Inwas ingin sama-sama menyerukan bahwa pembangunan pemukiman kawasan pesisir itu suatu keharusan, itu tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena problemnya sangat besar sekali. Kalau kita ingin memajukan seluruh rakyat Indonesia, pemerintah selama ini sudah fokus di pembangunan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, namun kawasan pesisir itu tertinggal. Dan hampir rata-rata kalau kita lihat data fakta di lapangan, bahwa kawasan pesisir itu rata-rata tumbuh menjadi kawasan kumuh. Ini harga yang harus tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini harus diperhatikan dalam periode pemerintahan selanjutnya. Pemerintah Merah Putih, Kabinet Merah Putih akan menyusun RPJMN-nya, rencana pembangunan jangka menengah nasionalnya untuk 2025 sampai 2029 nanti. Jadi ini momentum yang sangat penting agar
pembangunan pemukiman kawasan pesisir itu masuk dalam program prioritas nasional, sehingga ada perhatian khusus untuk pemukiman kawasan pesisir seperti yang selalu kita dengung-dengungkan, no one left behind, tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Kami juga berharap bahwa kawasan pesisir tidak tertinggal, perempuan dan anak-anak di kawasan pesisir itu tidak tertinggal dari pelayanan dasar dalam hal ini sanitasi, air minum, dan lingkungan. Itu pelayanan dasar, itu kebutuhan, salah satu kebutuhan utama manusia agar bisa hidup layak sebagai manusia yang bermartabat. Terima kasih, itu saja. Saya dua. Dua. Ya, selamat siang. Saya Doni Setiawan. Saya Senior Program Officer dari International Budget Partnership Indonesia. Sedikit saja menambahkan, meneruskan yang disampaikan oleh Bu Rosina ya. Apa sih yang ingin kita harapkan kepada pemerintahan baru? Bagi kami adalah pemerintahan baru bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dan sumbatan-sumbatan dalam pelayanan di sektor tata kelola anggaran dan pelayanan di sektor air minum dan sanitasi. Kita bicara pesisir di sini bukan pesisir yang kita bayangkan seperti PIK ya, atau di Bali di pesisir Pantai Sanur atau Kuta, tapi pesisir yang dihuni oleh kelompok masyarakat dengan berpendapatan menengah ke bawah. Dan itu identik dengan kekumuhan. Itu mungkin kita harus mengerti konteksnya, itu yang kita perjuangkan. Sumbatan yang pertama adalah terkait dengan bagaimana putusan untuk membangun kawasan pesisir ini diambil, mulai dari tingkat paling bawah di desa tadi, perwakilan Kementerian Desa menyinggung banyak hal tentang musyawarah desa ya, sampai di tingkat nasional. Perempuan, mungkin Bu Ibu setuju di sini, adalah yang paling mengerti tentang dapur, betul, tentang air, tentang sanitasi, itu perempuan yang paling ngerti. Benar kan? Yang beli galon itu saya rasa banyak kan perempuan, laki-laki tinggal ngangkutnya aja. Saya soalnya begitu juga di rumah. Tapi siapa yang menentukan rapat di desa, rapat di kabupaten, rapat di provinsi atau di kementerian? Mayoritas perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Maka perspektif yang digunakan untuk membangun kawasan pesisir mayoritas adalah menggunakan cara pandang laki-laki. Perempuan kalau di musyawarah banyaknya jadi tukang jaga konsumsi, begitu ya, sapu-sapu, rata-rata begitu kan. Nah itu yang harus dirubah. Sumbatan pertama adalah coba kita dengarkan suara perempuan, karena isu air bersih dan isu sanitasi ini adalah isu yang paling dekat dengan perempuan. Itu yang harus dirubah pendekatannya. Musrembang atau musdes itu ya, kalau mau air bersih dan sanitasi perempuan lah harusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal bagaimana itu direncanakan. Tadi Ibu dari Kementerian PU kalau nggak salah ya, bicara ini harusnya dilakukan secara integratif, melibatkan banyak kementerian, lintas pusat, daerah, dan desa. Tapi yang terjadi kan tidak demikian. Masing-masing punya ego sektor, punya beban, mungkin ya saya ambil kata positifnya beban, karena pasti ada mandat. Tapi jarang sekali yang dilakukan dengan upaya yang integratif dan kolaboratif antar sektor. Karena isu pesisir itu sangat kompleks, berbeda dengan isu di daratan. Daratan nggak mungkin kena lockdown, nggak mungkin air tiba-tiba datang sewaktu-waktu tanpa kita sadari, itu kan nggak mungkin di darat terjadi. Ada isu penghidupan juga di situ, jadi harus multi sektor. Dan oleh karenanya bisa tidak pemerintahan yang baru ini mendorong pendekatan multisektor yang efektif, khususnya di kawasan pesisir, termasuk menjadikan pesisir sebagai kawasan prioritas. Karena kawasan pesisir kita banyak, desa pesisir kita ini puluhan ribu jumlahnya. Indonesia kan negara kepulauan, desa pesisirnya terbanyak. Dan mayoritas desa pesisir yang terkena dampak perubahan iklim itu ada di Indonesia. Filipina dan Indonesia itu dua terbesar kawasan pesisir yang paling menderita karena dampak perubahan iklim. Ini harus disadari. Maka pendekatan integratif jadi penting. Apa efeknya? Kembali ke soal anggaran. Anggarannya kecil tadi disampaikan oleh Pak Ervin, 0,1%, kurang malah, kurang dari 1% malah.
0,6%. Itu juga belanjanya rendah, di bawah 90%. Udah mah alokasinya kecil, dibelanjakannya juga tidak optimal. Nah, kita mendesak bandingnya pemerintahan yang baru menegaskan bahwa kawasan pesisir adalah lokus utama yang diprioritaskan untuk pembangunan ke depan, 5 atau mungkin 10 tahun ke depan. Isu air bersih dan sanitasi ini adalah isu prioritas nasional dan kayaknya sudah. Tinggal kita tunggu aja nanti di RPJMN ya akan ada di mana. Dan kita akan lihat bagaimana itu diimplementasikan, diwujudkan. Apakah anggarannya kemudian meningkat, terus dibelanjakannya dengan optimal dan seterusnya. Yang terakhir itu soal pengawasan. Nggak ada artinya kalau anggaran besar, implementasi bagus, tapi pengawasan rendah. Termasuk di dalamnya data. Jadi tetap harus ada peran yang optimum dari para lembaga pengawas pemerintah, ada BPK, ada ombudsman, mungkin kalau di daerah ada inspektorat ya, itu secara optimum bisa melakukan upaya-upaya pengawasan yang efektif dan bekerja dengan masyarakat secara langsung. Kami sering menemukan di lapangan yang misalnya proyek-proyek besar itu tiba-tiba, ini tadi contoh di Lombok Timur, sebelumnya ada proyek GIZ sama juga ratusan miliar dibangun, belum sempat dioperasikan tapi karena sudah dilubangi itu ada 300 titik oleh orang setempat yang lahannya teraliri oleh pipa itu. Kan mubazir ya, kalau itu sampai terjadi. Maka masyarakat juga penting dilakukan dalam upaya-upaya pengawasan supaya apa yang dibangun oleh pemerintah itu bisa terasa manfaatnya, khususnya oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bukan hanya membangun infrastruktur yang baru, tapi juga pemeliharaannya. Kita sering mendengar MCK sebagai dengan istilah monumen cipta karya, gitu. Kan banyak ya. Kalau di daerah itu banyak tuh MCK toilet umum yang hanya jadi monumen, nggak dipakai. Setelah dibangun, dibersihkan, diresmikan, udah nggak dipakai lagi. Makanya banyak warga yang menyebut MCK itu jadi monumen cipta karya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, apa kuncinya tadi? Pengawasan pemelibatkan masyarakat. Nah, sekali lagi seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kita ingin agar pemerintahan yang baru sekarang itu bisa memprioritaskan penyelesaian terhadap berbagai sumbatan dan masalah di kawasan pesisir, khususnya masalah yang dihadapi oleh perempuan terkait dengan isu air minum dan sanitasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini ada tanya jawab tuh. Kalau tadi bertanya tentang sikap kami ya, KPPI sebenarnya untuk Dadap kami masih berfokus pada isu yang memang kita akan kuatkan kan, isu seperti yang menjadi bahan diskusi hari ini yaitu isu sanitasi, air bersih dan sampah. Kalau bagi kami itu juga perlu dilihat juga ya, selain masalah dampak dari PIK ya, proyek gitu, dan sebenarnya itu juga menjadi bahan diskusi kita gitu kan. Selain kita bicara isu sanitasi, air bersih dan persamaan, itu juga menjadi bahan temuan kita dan itu juga menjadi bahan diskusi kita juga, karena itu kan wilayah tenorial ya yang lagi bermasalah gitu ya, tentang hak-hak mereka untuk hidup di situ gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari fokus dari apa yang kita lakukan di Dadap, sebenarnya kita tidak hanya menemukan persoalan isu sanitasi dan persampahan ya di dalam konteks program, tapi di situ selama kita melakukan pendampingan ternyata ada persoalan yang sangat dasar ya. Misalkan ternyata di Dadap itu banyak anak-anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Iya, itu yang kita temukan. Kemudian banyak warga yang tidak memiliki KTP dan KK, dan itu ada semacam kayak pemain juga di wilayah situ ya. Masa seperti pengurusan akte kelahiran itu biayanya
250 ya kalau tidak salah, karena kebetulan kemarin saya sama Bang Ervin juga di situ. Kemudian KTP ada 450, ada 400, kemudian KK ada yang 300, ada yang 350. Nah, ternyata ada kebutuhan itu selama kami di sana. Dan di situ kami bersama koalisi juga membantu bagaimana mempertemukan dengan pelayanan publik, terutama ombudsman ya. Kita mengundang ombudsman dan alhamdulillah kepala desanya sangat welcome banget ya. Bapak Lurah ya, Bapak Lurah sangat welcome dengan fasilitasi kita untuk mendatangkan ombudsman, dan berbondong-bondong ibu-ibu itu datang ke sana mengurus akte kelahiran anaknya, KK dan KTP. Dan itu menurut saya itu adalah luar biasa. Saya ikut bangga dan bahagia gitu. Ada sebuah ketidakmampuan kami ya, keterbatasan kami, ternyata kami masih bisa membantu persoalan yang mereka hadapi. Memang sangat ironis ya, di sana itu kan dekat dengan perkotaan nih, metropolitan, tetapi ternyata masih ada wilayah pinggir kota itu yang tidak terlayani masalah keadministrasian ya. Iya, masalah adminduk. Nah, selain itu ternyata banyak juga perempuan-perempuan yang buta huruf. Itu Bu yang kita temukan itu. Jadi ketika kita bangun KPPI di situ, ibu-ibunya senang sekali bahasanya. Saya senang ada ber-KPPI karena saya bisa sekolah katanya. Kan kita kasih training gitu, tapi mereka menganggapnya sekolah. Saya bisa sekolah, saya bisa tahu banyak hal itu, dan itu membuat saya merinding juga gitu, sedih dan nangis melihat kondisi di Dadap ya. Selain dia juga harus berhadapan dengan program reklamasi gitu, tapi ternyata di situ luar biasa banyak persoalan-persoalan yang harus kita bantu ya sebagai sesama manusia, kerja-kerja kemanusiaan seperti itu. Mungkin itu peran yang dilakukan KPPI, dan insya Allah nanti ke depan masalah memang persoalannya sangat rumit ya di situ ya, soal dampak PIK ini, dan ke depan mungkin itu juga kami akan menjadi pembahasan tersendiri. Itu saja dari kami. Terima kasih. Ya, mungkin yang bisa ditambahkan, kita tahu bersama ya kalau soal PSN gitu ya, sekira sudah ada sangat banyak kajian ya, termasuk kalau kita bicara soal kebijakan, memang pembangunan kita ini belum berwawasan HAM ya. Nah, itu kan ada ukurannya masing-masing gitu ya. Ya kalau kita bicara konkret turunannya itu kan mestinya ada konsultasi publik lah gitu ya, untuk proyek-proyek berskala besar. Ya proyek apa saja ya, di proyek strategis nasional itu skala besar ya. Nah yang nggak ada itu kan konsultasi publik itu yang nggak jalan ya. Dan memang desain kebijakan yang jalan selama ini kan memang memudahkan ya bagaimana perpindahan aset lahan masyarakat gitu ya, ruang kehidupan itu jadi hilang gitu. Nah, tapi kalau kita bicara soal Dadap, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang sedang kami kerjakan? Jadi mungkin banyak hal sedang terjadi di Dadap, tapi kami di koalisi ini, termasuk KPPI, memang kami sejauh ini hal-hal yang lain itu kita jadikan bahan diskusi aja, Ibu Bapak, tidak luput dari pantauan kami. Tapi yang jadi fokus bagi kami sekarang ini menangani dampak yang muncul, baik akibat kurang responsifnya kebijakan pemerintah hingga ke pemerintah daerah, juga termasuk bagaimana dampak proyek PIK itu sendiri. Ada sangat banyak dampak ya terhadap kehidupan warga pesisir, khususnya keluarga nelayan di sekitar PIK itu. Misalnya sekarang kan nyari ikan itu sulit. Jadi nyari ikan di pinggir nggak bisa lagi sekarang gitu. Jadi nyari ikan harus menempuh jarak perjalanan yang jauh, dan tentu butuh biaya yang jauh lebih besar, butuh waktu yang jauh lebih besar. Baru saja kemarin itu waktu saya ke sana bulan Oktober itu ada dua kapal nelayan ditangkap gitu ya, karena nyari ikan di sekitar situ gitu.
pendapatan nelayan itu berkurang drastis gitu ya setelah pilkada. Itu pengakuan warga semua nih yang saya sampaikan ya. Pendapatan mereka berkurang, mereka kesulitan mencari ikan gitu. Kemudian ada soal limbah. Limbah itu kalau dulu cuma lewat aja, sekarang menetap di sana gitu, katanya warga. Nah, kalau kita kembali ke soal-soal yang menyangkut isu WAS yang sekarang sedang kami bicarakan, di sana itu kalau ada problem soal, dan saya prihatin banget ya, saya membayangkan sekarang ini musim hujan mulai turun. Nah, ada problem ketika tanggul udah dibangun yang tujuannya sebenarnya baik kan, bagaimana agar rob itu kan nggak meluas ke tempat warga. Tapi sejak tanggul dibangun itu, sekarang air yang dari sungai di dalam itu nggak bisa keluar. Nah, selama ini pada saat sebelum musim hujan itu air menggenang. Nah, kemudian sampah di situ. Jadi rumah warga itu sebagian udah terendam ya, tapi memang itu warga yang udah dibayar dan nanti akan pindah. Tapi mereka belum pindah karena tempat untuk yang direncanakan untuk tempat mereka pindah itu ternyata diklaim itu oleh sekelompok orang. Ya, sebuah perusahaan yang menyatakan bahwa tanah timbul itu mereka yang punya. Padahal menurut pengakuan warga udah lebih 30 tahun nggak ada, itu kosong aja di situ. Nah, jadi ngambang posisi warga nih, mau pindah lahannya tidak ada, mau menetap di situ, udah rumahnya udah tenggelam setengah. Kemudian sampah numpuk di situ, nggak ada jalan keluar. Bayangkan kehidupan warga di situ, anak-anak di situ gitu. Itu kondisi real yang kita hadapi, dan kita tahu itu sudah dimuat ya, berbagai media gitu ya, YouTube segala macam udah memuat itu. Yang bisa saya kabarkan kepada ibu bapak hasil saya ke sana, sampah di dalam itu yang ngangkut itu justru petugas atau tim dari DKI Jakarta, bukan dari Pemkab Tangerang. Bayangkan, itu situasinya. Terus yang kedua ada masalah soal air bersih. Di Dadap itu ibu-ibu nelayan harus mengeluarkan uang 35.000 sampai 45.000 sehari. Air itu tiap hari. Tiap hari ya ibu bapak ya. 35.000 kalikan 1 bulan berapa ya kira ibu bapak? 1 juta lebih. Ini nelayan loh ya. Ibu-ibu nelayan yang tadi kita temui, yang kemiskinan ekstrimnya itu salah satu yang tinggi itu di wilayah pesisir. 35.000 sehari harus dikeluarkan untuk beli air bersih dan air minum. Kebutuhan air minum 1 kakak itu kita semua tahu. Jadi air bersih diperoleh ya nggak bersih aman. Tapi air bersih ini diperoleh 2 caranya. Caranya cuma satu sih ya, beli di bor usaha tetangga itu bisa jam-jaman. 1 jam tuh 10.000. Nah, tapi kalau udah mandi pakai air itu juga yang dipakai untuk macam-macam lah ya, di luar minum. Nah, itu udah gatal-gatal. Jadi kalau ngelihat ya gambar-gambar eksotik ya di badan ibu-ibu di Dadap itu udah biasa saya kalau eksotik gitu ya. Udah sering digaruk gitu ya, gatal itu. Terus kata tetangganya gini, ibu sih salah, itu harus kalau udah mandi pakai air bor itu harus disiram lagi pakai air pump. Terus air pumpnya ada bu? Saya tanya, ada yang keliling. Berapa? 7.000 harga itu yang tadi 35.000 sampai 45.000. Semuanya ada berapa? Ada 900 kakak di Dadap itu, dari 1.000 lebih kakak nggak punya air. PDAM itu hanya sampai di depan dan pipanya itu rusak. Ada pula itu kelompok yang datang pasang tampungan di situ, dialah yang jualan air 7.000 tadi. Nah, itu soal air bersih apa lagi? Sampah sudah. Limbah. Nah, sanitasi nggak ada sanitasi di sana. Sanitasi itu larinya ke stunting, larinya ke kanker serviks. Pokoknya penyakit yang berhubungan dengan air kita semua tahu. Dan korban yang paling utama itu siapa? Ibu-ibu dan anak-anak. Jadi kalau
Pak Prabowo nanti akan bicara soal Indonesia Emas 2045. Indonesia Cemas di 2045. Indonesia Cemas 2045 gara-gara. Itu pasti itu yang sekarang sedang kita hadapi. Jadi sekarang konkretnya apa? Ya warga Dadap sekarang kalau untuk toilet butuh bantuan toilet jongkok. Jadi Wakil Menteri Pemukiman harus memikirkan 500 toilet jongkok, Pak Fahri Hamzah. Ya. Bukan menterinya Ma'ara. Iya dong. Ya, saya orang NTB ya. Jadi Pak Marwar Sirait dan Pak Fahri Hamzah minimal sekarang yang dibutuhkan itu 500 toilet jongkok. Ibu bapak di sana butuh penanganan sampah segera. Butuh air, tadi sudah saya sampaikan. Nah bayangkan sekarang sudah musim hujan ibu bapak, sampah yang menggunung itu. Ya ini kita rekomendasikan kalau benar pemerintahan ini memang punya komitmen. Nah inilah saya bilang ini adalah batu ujian untuk pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Bumi gitu ya, Raka Bumi Raka. Bagaimana soal gitu ya kondisi layanan ini, layanan dasar itu Bapak ya. Layanan dasar ini yang kita bicarakan ini kemudian bisa jadi prioritas. Salah satu caranya dengan memainstreaming, dengan mengafirmasi, membuat kebijakan afirmasi bagaimana kawasan pesisir itu di dalam proses-proses nomenklatur kebijakan dan sebagainya itu diutamakan. Karena dia ini sudah ibaratnya kalau lomba adu lari udah lama ini luput dari lomba adu lari pembangunannya gitu maksud saya. Jadi harus diprioritaskan dengan kondisi yang sangat buruk ini. Itu maksud kami ibu bapak gitu ya. Kenapa kita minta ada prioritas dari pemerintah untuk kawasan pesisir ini. Begitu mungkin tanggapan. Tapi ada sangat banyak cerita ya di lapangan. Jadi kondisi serupa bahwa akses air itu air bersih sangat buruk di pesisir. Itu terjadi di Medan gitu ya. Itu terjadi di Lombok Timur itu apalagi. Kalau Lombok Timur itu selama ini kalau Lombok Timur itu anggarannya sedikit banget. Nah anggaran itu umumnya di pemerintah daerah itu baru keluar air bersih ini ketika musim kering dan itu keluarnya di pos BPBD. Ngerti gak ibu bapak maksudnya? Iya. Jadi itu dianggap sebagai bencana. Yang layanan dasar tadi. Jadi saya kasih ilustrasi ya, Lombok itu sebuah pulau yang kecil. Airnya itu hanya ada di utara dan itu dari Gunung Rinjani, itu gunung ketiga di Indonesia. Nah yang disebut pesisir ini kan di kawasan pantai kan dekat laut. Nah itu daerah wisata tuh yang pasir putih semua di Lombok yang kita senang kali ingin pergi. Iya, tapi belum sempat. Ada Pantai Vin, ada Gili, ya. Pasirnya bersih ya. Gila. Bagus. Tapi kalau ibu mau tahu, ibu bapak mau tahu, Pantai Pink itu nggak ada air sampai sekarang. Gili Terawangan lagi libur, lagi ribut soal air. Nah itu yang kondisinya ada sekarang ya, yang. Nah menurut kami itu karena program good governance ya, bagaimana menata kelola pemerintahan. Jadi pemerintah ini belum berhasil melakukan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga masalah-masalah layanan dasar yang dialami oleh warga itu kan bisa segera diatasi. Sudah berpuluh-puluh tahun sebenarnya warga di pesisir ini nggak punya air bersih, nggak punya sanitasi, nggak punya pengelolaan sampah lingkungannya buruk. Nah menurut kami itu tidak bisa kita jawab atau pemerintah kemudian jawab dengan argumen karena memang kering di wilayah selatan Lombok dari dulu. Memang Belawan Medan itu kalau dari sumber air pump itu jauh banget. Karena untuk Medan Belawan sendiri itu diperkirakan ya dengan perhitungan kemarin kita diskusi dengan Kepala Bapeda itu mungkin 2 atau 3 tahun lagi baru pipa induknya sampai. Nah tapi kemarin kita sudah ada komitmen ya, ada keberpihakan dari pemerintah di sana
sudah ada rencana akan dibangun 10 titik untuk air bor. Sebenarnya air bor nggak boleh menurut peraturan sekarang. Bor air itu nggak boleh, tapi karena kondisi warga ini mendesak sekali, airnya nggak mungkin diperoleh dari mana-mana. Kemarin usulan programnya mungkin kita pengadaan mobil tangki air aja, nanti airnya kita angkut. Setelah dihitung itu, aduh berat juga ya, gitu ya, melayani sekian warga di 2 titik. Akhirnya kebijakan pemerintah itu juga dengan berat hati dibikinkan program bor 10 titik di 2 kelurahan, gitu ya, untuk warga pesisir yang kita advokasi ini. Untuk sampah itu disiapkan. Jadi pemerintah udah ada rencana mau bangun TPS, mau siapkan bank sampah, dan kemudian pengadaan bentor ya. Bentor ya? Ya, becak motor itu maksud saya. Nah, itu udah disanggupi oleh pemerintah, itu hasil perjuangan ibu-ibu. KPPI ini, setelah kita belajar bersama ya, bagaimana sih program selama ini, bagaimana sih anggarannya, kita belajar bersama. Kita punya data berbasis peta gitu ya, di mana sih benar-benar warga yang nggak punya air gitu ya, yang TPS-nya nggak ada, itu benar-benar ada petanya kita bikin, ada data by name by address-nya, kemudian itu kita komunikasi dengan pemerintah ya, KPPI ini kita dampingi untuk menyampaikan aspirasi. Alhamdulillah di beberapa daerah itu sudah mulai ada solusi. Tapi menurut kami itu kan cuma bagian kecil ya. Kami ini kan kalau pekerja sosial hanya 5 titik yang kami bisa kerjakan. Hanya 5 kabupaten. Lah ini Indonesia ini luas banget dan pesisirnya garis pantai itu begitu sangat panjangnya. Jadi butuh kebijakan dari pemerintahan baru ini untuk bagaimana problem layanan dasar untuk air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah lingkungan yang sebenarnya merupakan faktor determinan untuk isu-isu serius ya yang kita bicarakan ya pemerintah ini. Isu soal stunting, isu kemiskinan, ya, kesejahteraan, itu semua terkait dengan isu-isu layanan dasar yang terkait dengan tingkat kesehatan masyarakat. Sehingga kita bisa yakin bahwa di daerah pesisir ini, saya ingin bilang nggak mungkin gitu ya situasi di pesisir ini diabaikan oleh pemerintah ketika bicara hal-hal rencana-rencana hebat tadi. Saya ingin bilang, ya udah nanti nggak jadi Indonesia Emas 2045, Indonesia Cemas 2045. Cemas, ya bukan emas, jadi cemas. Kang Doni ada tambahan? Ya, sedikit aja. Itu yang tadi saya sebutkan, pesisir itu kompleks. Salah satu sumber persoalan kenapa tidak ada air bersih, bukan hanya di Dadap sih, mungkin juga di tempat lain. Kawasan pesisir adalah aspek tenurial dan admin. Kan kita kalau mau pasang ke PDAM itu harus punya KTP ya. Kalau nggak punya KTP terus gimana bisa dapat layanan air bersih? Itu juga soal kepemilikan lahan. Nah, soal, dan saya kira bukan hanya di Dadap, di banyak tempat wilayah pesisir itu biasanya abai soal legalisasi atas aset yang mereka miliki, termasuk admin-nya. Itulah yang kemudian layanan publik menjadi terhambat. Beberapa instansi misalnya PDAM gak mau tuh dia memasang pisau sambungan baru kalau Tidak ada KTP. tidak ada KTP kan, itu jadi syarat. Itu juga soal lahan. Nah, itu yang menurut saya mungkin paling mendasar. Karena kelalaian itu, maka kemudian wilayah pesisir rawan diserobot dan rawan direncanakan untuk hal-hal yang sebetulnya bukan untuk kebutuhan masyarakatnya sendiri. Balik lagi ke tadi yang saya sebutkan, sumbatan pertama adalah karena warga setempat nggak dilibatkan, rencana kawasannya mau diapain. Jadi ketika ada investasi besar, muncullah rencana besar, kan biasanya begitu ya. Ada uang, ya ada rencana. Dia nggak kosong tuh semua lahan, nggak ada penghuninya gitu kan, gitu pasti kan. Apalagi kalau dia tidak punya bukti kepemilikan lahannya, dia anggap nggak ada orang itu. Nah itu sumber masalah, dan saya kira bukan hanya ada, banyak kasus. Kita bisa dengar kalau pesisir itu ada kasus Batam dulu ya, kawasan industri di Jawa Tengah, itu kan ramai juga, sempat. Terus PLTU di Indramayu, banyak tidak perlu disebutkan satu-satu, saya kira perlu bisa prosedur. Tapi saya kira itu sumber masalahnya.
Sama, sebetulnya keinginan kita juga sama. Iya, Nanti. betul. Ini Sayangnya yang LSM. kami bukan pengambil kebijakan di Betul. Pulau. Ya, kita ajukan aja Pak. Memang yang selalu yang dikeluhkan ya rata-rata kan pesisir pasti ada air laut ya. Iya. Satu alasan yang sering diungkapkan karena mahal. Untuk membuat instalasi skala besar dari penjaringan air asin menjadi air yang siap konsumsi. Tapi saya kira enggak ya. Kalau kita browsing di apa itu di marketplace gitu, ketemu tuh yang saya lihat mesin-mesin yang harganya murah. Apalagi ini pemerintah ya punya sumber daya yang besar. Iya, Ini iya. soal kemauan aja Ya, sebenarnya. itu political will. Tapi apakah itu akan kita dorong? Tentu. Itu yang kita sama-sama sedang perjuangkan, mencari alternatif-alternatif lain. Intinya adalah ya warga ini jangan diabaikan lah. Iya. Haknya harus dipenuhi. Ya, itu. Kasih. Sedikit. Itu kan salah satu solusi Bu ya. Saya kira solusi praktik itu dan itu mungkin saja bisa kita kerjakan. Tapi sekali lagi kan kita akhirnya bicara soal, kalau kita bicara soal pembangunan sosial itu kan sebenarnya kita berharap ada sebuah kebijakan memang itu dipimpin oleh pemerintah kan. Nah, ketika kita juga bicara soal kebijakan itu baru bisa dikerjakan kalau ada arah kebijakannya Bu. Itu maksud saya. Artinya apa begini? Jadi kalau kita kembali ke soal regulasi dan kebijakan di Indonesia ini sebenarnya ada sedikit masalah juga ya. Sedikit masalah yang sebenarnya besar sih itu ya. Di Indonesia ini kita punya undang-undang sumber daya air. Tapi kita sama sekali belum punya undang-undang tentang air dan sanitasi. Jadi cuman sumber daya air aja yang ngomong soal tata kelola air segala macam gitu. Tapi kalau soal air minum dan sanitasi itu belum ada. Nah, undang-undang sumber daya air itu hanya membahas cuma satu pasal saja soal itu. Nah, undang-undang itu pun belum ada turunannya. Nah, menurut saya salah satu yang bisa didorong bagaimana kita bisa mempercepat pemenuhan ya. Jadi kita istilahkan pemenuhan layanan dasar untuk UAS ini ya kita harus perkuat kerangka regulasinya. Ya kita perlu membuat undang-undang air minum dan sanitasi di Indonesia. Selain mungkin undang-undang untuk penanganan perubahan iklim misalnya. Nah, undang-undang ini penting. Kenapa? Karena ketika sebuah undang-undang ini lahir berarti itu landasan kebijakannya itu kuat gitu ya. Nah sehingga nanti akan berpengaruh ke tingkat implementasi, baik itu di soal kelembagaannya. Mungkin kita bisa punya kementerian yang khusus menangani persoalan air dan sanitasi yang masih tertinggal ini, masih sangat buruk ini. Kemudian yang kedua, pemerintah nanti karena sudah ada kelembagaannya yang jelas, ada kebijakannya, ada kewenangannya, ada kelembagaannya yang jelas, nanti itu bisa diikuti dengan adanya alokasi sumber daya untuk pendanaannya yang memadai untuk akselerasi atau percepatan pemenuhan layanan dasar WOS ini. Itu mungkin yang harus kita kerjakan Bu kalau menurut saya. Sehingga kalau nanti turunannya salah satunya adalah apakah itu penyulingan misalnya, atau menemukan teknologi-teknologi baru yang kemudian bisa mempercepat atau mengakselerasi penyediaan layanan dasar air bersih maupun air minum tadi, yaitu yang bisa dikerjakan gitu ya, beberapa alternatif itu. Kami kira itu tanggapan kami Bu. Terima kasih banget pertanyaannya Bu. Semoga berhasil. Maaf. Supriyanto. Dari mana tadi? Oh ya sebentar. Kami di Seknas Fitra sebagai bagian dari koalisi itu dapat tugas untuk melakukan kajian ya soal dana desa kaitannya sama WOS ini ya, pendanaan program WOS. Jadi hasil kajiannya itu yang mungkin bisa dicatat adalah bahwa temuannya dari hasil kajian regulasi mengenai dana desa dan beberapa regulasi sektoral terkaitnya menunjukkan bahwa sebenarnya kebijakan
Kementerian Desa itu ya untuk bagaimana memprioritaskan dana desa itu untuk menangani masalah atau untuk digunakan atau diprioritaskan penggunaannya untuk pemenuhan atau perbaikan akses WAS gitu ya, air dan sanitasi di pedesaan itu sudah sangat kuat gitu, menurut kajian regulasi yang kami kerjakan. Cuman ada catatannya adalah sampai sejauh ini kita belum memiliki kajian yang terpilah untuk desa pesisir dan desa ya mungkin desa pedalaman atau desa perkotaan misalnya gitu ya. Itu masih harus kita kerjakan. Tapi kalau kebijakannya sudah sangat kuat dari Kementerian Desa. Nah, di tengah kebijakannya sudah sangat kuat ini, sebenarnya ada catatan lain yang juga relevan untuk diperhatikan, bahwa desa atau pemerintah desa selama ini itu sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan tambahan juga yang harus mereka tanggung. Jadi ada prioritas-prioritas lain yang merupakan prioritas nasional yang itu kemudian turun dan ditugaskan gitu ya kepada pemerintah desa. Nah, anggarannya dari mana? Ya banyak yang minta menggunakan dana desa juga. Itu situasinya. Nah, kami ingin bilang bahwa temuan kajian kami itu menunjukkan bahwa selain komitmen Kementerian Desa ini sebenarnya sudah cukup kuat, itu diturunkan di dalam program-program SDGs desa, program penanganan stunting di desa. Kemudian yang ketiga ada Kementerian Desa itu kan mengembangkan indeks desa membangun, di mana di situ dia mencoba mengukur bagaimana tingkat perkembangan desa yang itu kemudian dihubungkan dengan tipologi desa ya. Kan ada 8 tipologi desa SDGs ya. Nah, itu dihubungkan. Bagus cara kerjanya. Nah, saya melihat ada upaya kanalisasi yang sangat kuat dari Kementerian Desa bagaimana memastikan anggaran mereka itu memang bisa digunakan ya, salah satunya untuk layan dasar WOS ini gitu. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, memang umumnya dana-dana desa itu arahnya banyak ke infrastruktur. Saya kira itu bisa dipahami karena kepala desa berpikir juga politik. Jadi gampang kelihatan kalau dia infrastruktur ya, ketimbang kalau bikin pelatihan, mana nggak kelihatan hasilnya. Kemudian contoh dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat kan memang contohnya contoh bangun infrastruktur kan. Itu yang banyak contohnya gitu kan. Dia belajar juga dari pemerintah pusat. Oh ya, kalau bikin program tuh infrastruktur. Tapi kalau kita kembali ke beberapa pendekatan terkini, misalnya dengan Bank Dunia, ya program kayak HIWA segala macam, biasanya memang untuk infrastruktur konstruksi kita berharap itu dari kementerian, khususnya Kementerian PU ya atau PT. Tapi kalau dia itu soal pemeliharaan ya, soal perawatan dan sebagainya itulah nanti yang diharapkan dari kontribusi dana desa. Nah, itu masalah. Nah, jadi satu sisi saya mau bilang ada upaya kanalisasi yang sangat kuat dari Kementerian Desa untuk memastikan dana desa itu bisa efektif gitu ya untuk menangani masalah WOS. Tapi di sisi lain mereka didesak juga oleh prioritas-prioritas nasional yang lain, prioritas-prioritas sektoral yang lain. Karena dana desa itu kan prioritasnya kan turunnya itu dari APBN baru keluar PMK-nya di Sri Mulyani. Nanti turun tuh itu pedoman, kalau dia udah tertulis pedoman begitu nggak ada yang berani di bawah. Itu situasi yang terjadi. Nah tentu ini perlu juga, jadi kalau diskusi soal regulasi itu perlu juga gitu ya, bagaimana pemerintah pusat ini khususnya kementerian-kementerian yang bersifat mengatur itu ya soal dana desa perlu memperhatikan bahwa patokan untuk kerja di desa itu satu, apa itu undang-undang desa, bukan undang-undang lain. Jadi seluruh kebijakan yang masuk desa harus patokan kepada undang-undang tersebut. Iya itu dia.
Dan pemerintah desa juga tidak harus, atau kementerian desa gitu kan, harus diberikan keleluasaan gitu ya. Bagaimana mengawal undang-undang desa ini bisa diimplementasikan dengan baik, dan itu berarti kementerian desa juga tidak harus dibebani dengan sangat banyak perintah-perintah yang mungkin mereka tidak sanggup kerjakan, dan itu justru menggerus kemandirian desa untuk menjalankan ya kerja desa membangun ya di desa, kalau kita kenal istilahnya. Bukan membangun desa, tapi desa membangun gitu. Nah, kalau yang membangun desa itu kan dari pemerintah pusat, kalau desa sendiri desa membangun. Nah, dana desa itu harusnya diorientasikan untuk itu. Nah, itu pandangan kami soal itu. Kalau dia yang mau diapakan? Ya, kalau alokasi memang sudah ditetapkan ya, 1 triliun. Itu kan diatur oleh peraturan Kementerian Keuangan. Tapi uang itu mau diapakan itu kan diatur oleh Kementerian Desa. Iya. Tadi disampaikan oleh Pak Andri ya. Andre. Setiap tahun pemerintah desa menantikan tentang prioritas penggunaan dana desa. Ada beberapa yang tadi disampaikan Pak Kevin itu adalah mandat dari pemerintah pusat. Misalnya tadi Pak Andri ngasih ilustrasi 15%-nya untuk BLT desa, 5%-nya untuk belanja perangkat desa. Nah, bisa enggak gagasan kita ya, bisa enggak dimasukin itulah gitu, bahwa untuk desa-desa kawasan pesisir, pembangunan wilayah pesisir untuk sektor air minum dan sanitasi itu jadi salah satu alternatif prioritas yang memungkinkan desa mengalokasikan anggaran itu. Nah, itu sebenarnya yang ingin kita pastikan terjadi. Bukan hanya dana desa, sebetulnya kita ingin juga membidik DAK ya, yang dikelola oleh, kalau dari sisi KPU-an itu oleh Kementerian PU. Sekarang Kementerian PU itu sejak 3 tahun terakhir kalau nggak salah punya program namanya DAK integrasi, dana alokasi khusus integrasi untuk pembangunan kawasan permukiman umum. Tapi ketika cek di lapangan nyaris tidak ada yang dilaksanakan di kawasan pesisir, mayoritas di tengah kota. Nah, jadi tapi itu bias. Memang meskipun itu kan berdasarkan usulan dari Pemda. Nah, jadi sebetulnya pendekatan yang kita lakukan bukan hanya mendorong di nasionalnya, kebijakan nasionalnya, tapi di daerahnya juga harus ada yang siap buat menerima. Pemdanya harus disiapin perencanaannya benar, desanya juga harus bikin rencana yang benar, dan memasukkan pesisir sebagai salah satu prioritas pembangunan. Sehingga ketika uang itu ada, nangkapnya udah jelas mau dikemanain, gitu kan. Intinya kan gitu, uangnya gede tapi nggak bisa nangkapnya kan nanti kemana-mana juga. Iya, korupsi. Ya, saya kira itu. Kasih ya. Ya, untuk itulah sebenarnya. Jadi kalau kerjaan dengan kerjaan ke depan tuh bayangkan ya kan. Jadi kita coba memainstreaming isu pesisir ini di dalam kebijakan pembangunan. Salah satu contohnya nanti kita harus dorong data terpilah pesisir. Ini kita harus bikin nih. Karena itu nanti akan digunakan untuk perencanaan. Nah, kita kayak sekarang ini yang sedang kita siapkan membuat semacam panduan yang bisa digunakan oleh Kementerian Desa dan tentu nanti pemerintah kabupaten dan pemerintah desa tentunya. Bagaimana mengarus utamakan itu pembangunan wilayah pesisir untuk luasnya. Ya, kita lagi bikinkan semacam guidance-nya. Ya, nanti tentu itu akan kita diskusikan dengan Kementerian Desa. Karena kita berharap itu nanti jumlah desa pesisir ini kurang lebih ada 16.900 ya kalau nggak salah. Nah, itu bisa diterapkan gitu di seluruh desa di kawasan pesisir itu. Tentu kita, itulah pentingnya kita tetap berkomunikasi gitu ya dengan kementerian. Bagaimana tadi memperkuat kanalisasi agar penggunaan dana desa itu memang bisa berorientasi menyelesaikan masalah-masalah layanan dasar tadi di wilayah pesisir. Kami kira itu Ibu Bapak gitu tanggapannya. Kopi juga meluaskan diskusi hasil-hasil diskusi kita tadi ini untuk warga kita bersama, dan mohon jangan kapok kalau kami dan kami undang lagi gitu ya. Tidak. Ya beginilah situasinya gitu ya. Yang penting kita tetap bisa ketemu, kita bisa ngopi dan ini sekali lagi terima kasih banyak terima kasih untuk kerawuhannya. Kopi dan ongkos pulang. Iya, bila